Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, silakan dipimpin doa dulu oleh Mbak Istiqomah. Silakan Mbak Isti pimpin doa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, lebih alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Seperti yang udah Ibu sampaikan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan belajar tentang mood board. Oke ya, mood board itu apa? Mood board itu digunakan untuk membuat motif gitu. Jadi sesuai dengan kompetensi dasar kita yang kedua, yaitu tentang pembuatan motif tapestri. Nah, kalian semua sudah membuat tapestri kan? Sudah bikin tapestri. Kemudian sebelum membuat produk tapestri diawali dulu dengan desain atau tidak? Iya. Bikin desain dulu? Iya. Oke. Sekarang Ibu minta salah satu di antara kalian untuk menjelaskan atau bercerita tentang bagaimana cara pembuatan desain atau proses pembuatan desainnya kalian bagaimana, apa tahapan-tahapan apa yang dilakukan dalam proses pembuatan desain. Silahkan, ada yang mau bercerita sebelum Ibu menyampaikan materi tentang mood board itu? Sebelum mendesain, mencari referensi atau menentukan tema terlebih dahulu. Ya, menentukan tema, mencari referensi, gimana terus? Yang kamu lakukan ya? Oh iya, Bu. Terus apa lagi Mbak Us? Terus setelah itu membuat desain pada kertas HVS. Ya. Terus setelah itu? Setelah di kertas HVS dipindahkan di kertas A3. Di kertas A3. Terus? Di A3 desain diberi warna. Oke. Sudah? Atau belum? Sudah, Bu. Yang lainnya ada yang menyampaikan? Silahkan. Nasya? Mau bercerita? Sama aja, Bu. Oh, sama aja. Oke, di sini Ibu langsung akan men-share screen ya. Materi tentang mood board. Tolong diperhatikan dan ini Ibu matikan dulu semuanya. Sudah ada belum di layar kalian materi Ibu? Belum, Bu. Belum? Sudah ada? Belum. Sebentar, ada keliruan berarti. Sebentar ya. Share screen. Sudah ada? Masih proses, Bu. Ya. Masih loading. Masih loading starter screen. Sudah ya? Sudah ada. Oke. Kita mulai dari mood board. Ya, Bu. Mood board itu apa? Nah, mood board itu seperti yang kalian lihat di sini. Kelihatan enggak nih? Kelihatan, Bu. Aduh, tapi kok belum berpindah.
Oke. Nah, di sini moodboard adalah suatu media bisa berupa papan, buku maupun katalog yang berisi kumpulan gambar dan penjelasan mengenai ide imajinasi yang akan diwujudkan dalam suatu karya. Jadi, moodboard itu adalah suatu media yang bisa berupa papan, buku maupun katalog. Isinya gambar-gambar tentang apa ya? Gambar-gambar yang mencirikan bahwa tentang ide-ide kreatif kita. Gambar-gambar tersebut bisa berupa tempelan-tempelan, gambar-gambar yang berasal dari majalah yang disusun dan diberi penjelasan-penjelasan berupa warna yang mendominasi target pengguna dan lain-lainnya. Jadi dalam moodboard itu bisa berbentuk gambar-gambar yang ditempel, yang berasal dari guntingan-guntingan majalah, kemudian ditempel di papan, di buku, atau di katalog. Kemudian bisa juga kita tempelkan bahan-bahan yang akan kita gunakan, kita tempelkan di situ juga. Kemudian penggunanya siapa, misal penggunanya adalah perempuan, kita tempelkan foto perempuan di dalam papan tersebut. Kemudian misal target pasarnya menengah ke bawah atau menengah ke atas. Kalau menengah ke atas mungkin kita bisa gambar tuliskan di sini mobil-mobil mewah, rumah-rumah mewah dan sebagainya. Itu adalah pengertian moodboard. Jadi moodboard itu adalah media, bisa berupa papan, buku maupun katalog yang berisi kumpulan gambar dan penjelasan mengenai ide imajinasi yang akan diwujudkan dalam suatu karya. Nah, kemudian moodboard itu fungsinya untuk apa? Fungsi moodboard itu sendiri, satu, memberikan gambaran mengenai tujuan. Jadi sebelum bikin motif kan kita harus punya tujuan dulu. Temanya apa yang mau kita bikin untuk produk tersebut. Jadi memberikan gambaran mengenai tujuan dan manfaat yang akan diperoleh. Kemudian B, merumuskan berbagai macam ide yang semula bersifat abstrak. Abstrak itu tidak terlihat menjadi nyata atau sesuatu yang konkret. Kalau sebelum ditempelkan di papan itu kan semua imajinasi ada dalam kepala kita. Itu masih bersifat abstrak. Orang lain tidak bisa melihat isi kepala kita. Yang tahu isi kepala kita hanya kita sendiri dan Allah. Jadi kita harus mengeluarkan ide-ide kreatif kita dengan tadi membuat moodboard tadi. Sebagai media pembelajaran. Jadi bisa juga moodboard itu sebagai media pembelajaran. Kemudian yang terakhir fungsinya adalah perencanaan pada kegiatan industri, khususnya industri busana dan kriya tekstil seperti butik, industri garment, atau industri kriya tekstil lainnya. Itu adalah fungsi dari moodboard. Jadi fungsi moodboard Ibu ulangi, memberikan gambaran tentang tujuan dan manfaat dari produk yang akan kita buat, kemudian merumuskan ide yang awalnya abstrak menjadi sesuatu yang konkret, kemudian sebagai media pembelajaran, dan yang terakhir ada sebagai media perencanaan. Kemudian manfaat moodboard itu sendiri apa? Nah, manfaatnya dalam proses pembuatan kriya tekstil, tenun khususnya yang membantu mengarahkan proses desain dari awal hingga terciptanya karya. Itu manfaatnya, membantu mengarahkan. Jadi misal tema kita, produk kita tentang kekayaan alam laut, berarti kita tempel-tempelkan apa saja tentang kekayaan alam laut kita. Kemudian pada pertengahan jalan biasanya suka ada cobaan-cobaan atau istilahnya gangguan yang bisa membelokkan ide awal kita. Nah, dengan moodboard ini kita bisa diarahkan kembali. Ide awal kita itu membuat apa gitu. Jadi jangan sampai keluar dari tujuan atau tema yang kita buat sebelumnya. Kemudian B-nya membantu mengembangkan kemampuan kognitif atau pengetahuan. Karena dengan membuat moodboard, desainer dapat mengembangkan kemampuan imajinasinya. Jadi kalau dengan moodboard itu, kita kan tadi kisah kekayaan alam laut. Itu ada kerang, ada binatangnya, ada tumbuhannya, kita gunting-gunting, kita tempel-tempelkan. Itu kan kepala kita otomatis berimajinasi. Pengetahuan kita pun akan selalu terasah. Selain itu, yang manfaat yang ketiga adalah melatih kemampuan afektif atau emosional dalam proses pembuatan desain melalui moodboard sebagai media. Kemudian yang keempat adalah melatih keterampilan psikomotorik desainer atau orang yang belajar di bidang busana dalam menyusun potongan-potongan gambar, membuat desain, dan menciptakan karya. Itu adalah manfaat dari moodboard, membantu mengarahkan proses desain, kemudian mengembangkan kemampuan kognitif, mengembangkan kemampuan efektif, dan terakhir adalah mengembangkan kemampuan psikomotorik.
Kemudian selanjutnya, nah ini adalah contoh moodboard yang ditempel di papan. Jadi di sini bisa kita lihat tempelan-tempelan gambar. Itu tempelan itu bisa saja kalau dengan menggunting atau mengambil karya atau mengambil gambar dari internet, kita copy paste, kita crop, kita susun di dalam sebuah halaman. Ini contohnya. Ini juga contohnya, di sini bisa kita lihat bahwa produk yang akan dibuat itu kalau lihat di sini adalah untuk perempuan dengan mendominasi warnanya pink dan coklat, kemudian ada aksen kupu-kupunya sebagai pemanis. Kemudian di sini untuk karena ada gambar hati di sini, mungkin si desainer ingin menyampaikan bahwa karya yang akan dibuatnya itu adalah untuk misal Valentine, jadi hari kasih sayang, bisa saja seperti itu. Nah, kemudian contoh selanjutnya di sini. Kita lihat contohnya lagi. Di sini gambarnya sama seperti yang tadi, perempuan-perempuan, tetapi kita lihat dari aksen-aksennya. Berarti ini bisa saja produk yang dibuat adalah produk desain yang berenda-renda. Lihat ke sini, kemudian untuk perempuan yang kalau lihat dari gambarnya itu untuk kalangan menengah ke atas, kemudian untuk warnanya lebih ke warna yang pink juga dengan campuran coklat. Kita contoh lagi ini. Silahkan siapa yang mau mencoba menginterpretasikan moodboard di sini? Siapa? Kira-kira ini untuk siapa? Kemudian warnanya bagaimana? Kira-kira bahannya apa? Yuk. Nasya, Arista, Akib, Uswatun. Silahkan, ada yang mau menginterpretasikan moodboard ini? Uswatun mau mencoba? Gantian, Bu. Gantian. Gantian yang lain. Oke, Randy mungkin. Kira-kira ini untuk siapa, Wes? Untuk laki-laki atau perempuan? Perempuan, kelihatan ya. Kemudian warnanya kira-kira lebih ke arah apa? Mau apa warnanya? Nasya? Ya, kuning ya. Kita lihat di sini aksennya kuning, kemudian dipadukan dengan abu-abu coklat. Jadi kontras. Kemudian kita lihat juga motifnya bunder-bunder, lengkung-lengkung, kan begitu. Ini ada beberapa contoh moodboard. Ini rata-rata moodboardnya untuk fashion design, jadi untuk pakaian, bukan untuk kriya ya. Nah, di sini kita lihat. Di sini si desainernya menempelkan bahan. Nah, tadi yang Ibu sampaikan bahwa selain potongan gambar-gambar, kita juga bisa menempelkan bahan untuk mengarahkan proses desain kita. Jadi bahannya mau apa sih? Di sini ada tulis tertempel bahannya. Nah, ini contohnya lagi moodboard. Ini juga. Di sini ada cat warnanya, jadi warnanya adalah warna-warna ini yang akan digunakan. Jadi desain kita tetap terarah sesuai dengan rencana awal. Ini. Nah, tugas tidak perlu. Itu adalah tentang moodboard. Jadi sebelum kita membuat motif tapestry, kita sebaiknya membuat moodboard terlebih dahulu ya. Tadi manfaatnya adalah untuk memudahkan kita dalam membuat desain, mengarahkan supaya desain kita tetap sesuai dengan rencana semula. Oke, kalau kita lihat dari atas sampai bawah di pengertian, kira-kira yang sering kita gunakan moodboard bentuknya apa ya? Pernah nggak kalian membuat moodboard? Halo? Pernah membuat moodboard nggak?
Belum? Enggak. Sudah dong, kalian sebenarnya sudah membuat moodboard. Moodboard dalam bentuk itu kumpulan karya. Tugas ATBM kemarin semester 1 itu ibu nyuruh kalian untuk membuat clipping ATBM, ya enggak? Ya, ada disuruh membuat clipping ATBM. Kemudian Bu Balkis pun menyuruh kalian untuk mencari literasi contoh-contoh tapestry. Nah, itu adalah salah satu proses dalam pembuatan moodboard. Hanya saja kita tidak membuat moodboard yang seperti ini. Mungkin kita belum pernah. Nah, nanti di kesempatan yang akan datang setelah wabah ini berakhir, kita atau nanti di kelas 3 kita coba bikin moodboard sebelum bikin produk. Jadi karya kita tetap terarah, terencana sesuai dengan tujuan awal. Itu penjelasan tentang moodboard. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, ini waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Karena memang kita pakainya yang edisi trial, jadi hanya dibatasi 40 menit. Oke, untuk selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya dalam memperhatikan materi tentang moodboard. Untuk selanjutnya, Ibu minta satu persatu di antara kalian, dari kalian menunjukkan karyanya bersama penggaris, ya. Karyanya dan penggaris kita cek satu-satu. Sudah sejauh mana? Oke, mulai dari siapa? Produk tapestry kemarin ada kesulitan dalam pembuatannya. Tadi Randy sudah bercerita panjang lebar tentang produknya dan Ibu sudah memberikan solusinya. Ya, produknya silakan ditunjukkan di kamera. Aduh. Ayo. Isti. Punya saya kan diulangi dari awal lagi, Bu. Waduh, kok diulangi dari awal? Kan baru sedikit. Iya. Kamu baru berapa senti doang toh? Iya, yang pertama saya bilang sama Bu Beta, itu ada kesalahan itu sih, Bu. Iya. Nah, sekarang udah berapa senti ya? Ada 9 senti. Coba Ibu lihat. Kurang siapa ini? Sesuatu. Ya, keburu mati Zoom meetingnya. Yang lainnya ditunjukkan dari sekarang saja biar Ibu lihat. Nasya, Randy, Akib, Wahida, Isti. Mana Akib punyamu? Sedikit, Bu. Tidak apa-apa, Ibu lihat dulu. Lepas alit. Lah jangan dilepas terus dong, nggak jadi-jadi. Lah kok nggak bisa bentuk kenapa? Ya ditunjukkan. Oke, itu Uswatun. Berapa senti Us? 9, Bu. 9 tapi nggak full ya? Iya. Oke, bagus. Siapa lagi? Punya aku, Bu, nggak bisa bentuk. Mana? Kita bentuk gimana? Kok nggak ada gambarnya? Siapa yang ngomong istiqomah? Randy dulu, Pok. Ayo yang lainnya, Arista, Wahida. Ini kita akan segera mengakhiri sesi ini. Bentar, Bu. Ayo cepet, keburu mati Zoom-nya. HP saya juga lowbat. Iya, sama. Ibu punya aku, Bu. Mana? Siapa yang ngomong? Wahida mana? Kelihatan. Nasya, wah, lumayan bagus. Nasya berapa senti itu? Wahida? Oke. Asik deh, Bu. Wahida berapa senti itu Wahida?
21. Berarti kurang berapa senti lagi? Bikin apa Wahida? Nasya berapa senti itu? Kayaknya ada 15-an ada? Ada, Bu. Berapa tepatnya? Ada, Bu. Berapa tepatnya? 16. Oke, Isti. Yo. Randy tadi berapa senti Randy? Udah bagus. Warnanya ditambahkan lagi, Nasya, biar lebih bagus lagi. Ya, Bu. Akib, mana punya kamu? Arista mana produknya kalau belum ditunjukkan? Produk saya nggak di rumah, Bu. Nggak di rumah, di mana? Di rumahnya. Oh, ya udah nanti itu ya, dikirimkan ya. Arista, Ya, Bu. mana Arista produknya? Aman. Allahu Akbar. Dia lagi kerja, ngapain terus? Arista, wah Arista udah selesai, ha? Halo Arista, nggak ada suaranya. Arista. Dia lagi kerja tuh kan, kalau dibuka gitu. Ya. Kurang 1 tadi tuh. Oke, yang lainnya bisa nanti ditunjukkan ketika di WA atau di Google Form. Oke, sekian dulu Kak pembelajaran kita melalui Zoom meeting. Untuk selanjutnya silahkan bawa Wahida untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk minggu depan kita akan masuk ke prosedur pembuatan tapestry. Kemudian untuk kalian tetap jaga kesehatan, kalau bisa di rumah aja, jangan kemana-mana, kerjakan tugas-tugasnya. Dan kalau harus keluar, pakailah apa? Masker. Oke, terima kasih. Semangat ya, walaupun di dalam wabah corona, semoga corona segera pergi. Dan selanjutnya terakhir sekali, selamat menjalankan ibadah puasa. 2 minggu lagi kita mau puasa. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan selama ini. Sekian dari Ibu. Sekali lagi kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.